Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aina Vitasari dengan NIM D616003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis SWOT untuk Strategi Pengembangan Wisata Halal pada Objek Wisata Umbul Tirtomarto, Studi Kasus Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muh Junaidi sebagai dosen pembimbing saya, kemudian Ibu Indah Pratiwi sebagai dosen penguji 1 saya, dan Ibu Mila Faila Sufa sebagai dosen penguji 2 saya. Saya akan menjelaskan isian dari tugas akhir saya, yaitu pada bab 1 terdapat latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2 terdapat sejarah Desa Pengging, kemudian konsep pengembangan wisata halal, kemudian kriteria menurut GMTI 2019 atau Global Muslim Travel Index, dan yang terakhir metode analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Kemudian pada bab 3 terdapat objek penelitian dan metode analisis data. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang. Pada latar belakang terdapat wisata halal sebagai tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak menimbulkan mudarat atau dosa. Kemudian objek dan pelaku wisata diwajibkan menggunakan ajaran Islam sebagai pedoman berwisata. Kemudian pariwisata, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 tentang kepariwisataan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian Pengging. Pengging adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Potensi wisata yang ada di Boyolali sangatlah banyak dan salah satunya terletak pada Desa Pengging. Pada Desa Pengging terdapat objek wisata yaitu umbul atau mata air. Kemudian Umbul Tirtomarto. Umbul Tirtomarto merupakan pemandian Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat yaitu Sri Pakubuwono X beserta kerabatnya. Pada Umbul Tirtomarto terdapat 3 pemandian, yaitu Umbul Ngabean, Umbul Manten, dan Umbul Dudo. Pada umbul-umbul tersebut terdapat sejarah tersendirinya, yaitu Umbul Manten. Pada zaman dahulu terdapat 2 mata air yang disatukan sebagai mempelai yang rukun. Kemudian Umbul Dudo. Umbul Dudo yaitu pada zaman dahulu ditemukan seekor katak jantan yang sendirian. Dudo tersendiri berarti seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri. Kemudian yang terakhir adalah Umbul Ngabean. Umbul Ngabean yaitu berarti seorang raja yang diberi pangkat atau ditugaskan sebagai abdi dalam, kemudian berpangkatkan ngabei. Nah, kemudian rumusan masalah berisikan potensi apa saja yang ada di desa wisata Pengging, kemudian apa saja usaha yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata Pengging, dan yang terakhir yaitu apa saja kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan desa wisata Pengging. Tujuan penelitian berisikan mengetahui potensi apa saja yang ada di desa wisata Pengging, mengetahui apa saja usaha yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata Pengging, dan yang terakhir yaitu mengetahui kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan desa wisata Pengging. Berikut merupakan manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian terdapat 3 manfaat, yaitu bagi peneliti dapat menambah ilmu dan pengalaman. Yang kedua yaitu bagi instansi yang terkait dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, dan yang terakhir yaitu bagi pengamat bidang pariwisata serta masyarakat luas pada umumnya dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang potensi wisata serta dapat ikut serta untuk merawat dan mengembangkan potensi wisata tersebut. Kemudian metode penelitian atau rancangan alur studinya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua studi literatur dan studi lapangan. Yang ketiga penentuan kriteria halal menggunakan GMTI atau Global Muslim Travel Index tahun 2019 dan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan data dan penentuan strategi. Yang kelima hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian Global Muslim Travel Index tahun 2019. Global Muslim Travel Index adalah penyedia data berbasis wawasan yang membantu negara, destinasi wisata, jasa perjalanan, dan investor untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan segmen wisata muslim. Kemudian pada GMTI terdapat indikator dan komponen yang digunakan sebagai alat kriteria untuk mengukur karakteristik wisata halal. Di antaranya adalah setiap indikator tersebut
mempunyai fungsi-fungsi tersendirinya, diantaranya akses. Akses menjadi tolak ukur kemudahan akses sebuah destinasi wisata, kemudian komunikasi, mengukur tingkat kesadaran dan tingkat jangkauan konsumen, kemudian lingkungan dapat mengukur apakah sebuah destinasi memiliki iklim yang nyaman dan lingkungan yang aman. Kemudian yang terakhir yaitu jasa, menjadi tolak ukur layanan yang dimiliki sebuah objek wisata untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dari wisatawan muslim. Berikut merupakan indikator dan komponen pada GMTI atau Global Muslim Travel Index. Yang pertama adalah akses. Pada akses terdapat komponen yaitu visa dan transportasi. Transportasi dapat berbentuk transportasi darat, udara, dan laut. Kemudian yang kedua yaitu jasa. Jasa, pada indikator jasa terdapat komponen makanan halal, bandara ramah muslim, akomodasi, dan fasilitas ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi berisikan komponen penjangkauan dan komunikasi ramah. Yang terakhir atau yang keempat yaitu lingkungan, yaitu aman, ramah keluarga, dan loyal. Kemudian metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode SWOT. Metode SWOT mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, dan lain-lain, menurut Richard pada tahun 2010. Kemudian komponen pada SWOT sendiri yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Pada strength yaitu kekuatan pada pariwisata, dapat mengetahui kekuatan apa saja yang dapat dikembangkan lebih baik sehingga mampu bertahan bahkan naik dalam pasaran dan mampu bersaing dalam perkembangan selanjutnya. Kemudian weakness yaitu kondisi kelemahan. Kondisi kelemahan tersebut dapat dilihat dari segi fasilitas, tempat wisata, transportasi, dan pengunjung di setiap harinya, sehingga dari kelemahan tersebut dapat memperbaiki menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang tersebut berisikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis tersebut seperti kebijakan dan kompetitor. Kemudian yang terakhir atau threats yaitu keadaan di mana dalam suatu organisasi, proyek, atau konsep bisnis mendapatkan ancaman dari luar yang dapat mengganggu kelangsungan organisasi tersebut. Kemudian alat kriteria GMTI. Yang pertama, pada penelitian ini penulis menentukan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel dengan cara menggunakan metode Bernoulli karena pada penelitian ini tidak diketahui populasi dengan pasti. Jika menggunakan metode Bernoulli, maka akan dapatkan responden sebanyak 96 responden. Kemudian pengumpulan data dengan menggunakan teknik snowball. Teknik snowball sampling. Teknik snowball sampling itu menggunakan stakeholder sebagai respondennya. Stakeholdernya sendiri yaitu seperti pengelola wisata, terus penjual, kemudian pengurus, penjaga tiket, dan orang-orang yang berkaitan langsung dengan umbul Tirto Marto atau objek wisata tersebut. Kemudian karakteristik wisata halal dengan GMTI, dan yang terakhir analisis GMTI dengan metode SWOT. Kemudian pengelolaan data tersebut yaitu teknik sampling dan jumlah sampel menggunakan teknik sampling snowball, dan penentuan jumlah sampel dengan menggunakan metode Bernoulli. Kemudian yang kedua karakteristik GMTI Global Muslim Travel Index dan metode SWOT menentukan karakteristik wisata halal dengan GMTI, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode SWOT. Dan yang terakhir yaitu hasil pembahasan. Diketahui apa saja yang mempengaruhi pada pengembangan wisata halal berdasarkan karakteristik di Global Muslim Travel Index dengan metode SWOT. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila terdapat salah kata dalam pembacaan presentasi tersebut. Saya Dinda Ayuna Witasari dengan NIM 616003 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.